Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian alat optik. Alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa dan atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Selain dari mata kita, alat-alat optik digunakan bersamaan dengan mata kita. Bisa juga untuk membantu kita melihat ataupun membutuhkan mata kita untuk menggunakannya. Jadi alat optik yang alami adalah mata. Macam-macam alat optik. Alat optik terdiri dari dua macam, alat optik alamiah dan alat-alat optik buatan. Alat optik alamiah tentu saja adalah mata kita. Sedangkan alat optik buatan adalah alat-alat optik yang dibuat oleh manusia, seperti kacamata, kamera, lup atau kaca pembesar, mikroskop, periskop, teropong, proyektor, dan masih banyak lagi. Pengertian mata. Mata merupakan organ tubuh yang sangat penting, yang berfungsi untuk menerima, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa mata yang menghasilkan bayangan objek yang kemudian ditangkap oleh retina mata. Bayangan objek yang ditangkap retina tersebut kemudian dikirimkan ke otak melalui saraf optik untuk kemudian diolah menjadi gambar yang mampu kita lihat secara nyata. Bagian-bagian mata. Secara umum, fungsi bagian-bagian mata dibagi menjadi dua, yakni bagian luar mata, yaitu kelopak mata, bulu mata, alis mata, dan kelenjar air mata, dan bagian dalam mata. Kita uraikan. Lensa mata berfungsi untuk memfokuskan agar cahaya atau bayangan yang masuk jatuh di retina mata. Pupil bertugas mengatur jumlah cahaya yang masuk ke bola mata. Lalu sklera melindungi bola mata terhadap gangguan luar yang bersifat mekanis atau eksbenturan, serta berfungsi untuk menjaga bentuk bola mata. Koroid berfungsi untuk memelihara retina dan mencegah terjadinya pemantulan cahaya di dalam ruang internal mata dengan cara menyerap cahaya yang tidak diperlukan. Retina menjadi tempat penerimaan cahaya dan tempat jatuhnya bayangan benda. Sedangkan saraf optik akan meneruskan informasi bayangan benda yang diterima retina menuju otak. Terakhir, otot siliari mengatur kelengkungan lensa mata. Pengaturan kelengkungan ini diperlukan agar bayangan benda jatuh tepat di retina. Pengertian akomodasi. Daya akomodasi mata atau daya suai mata adalah kemampuan otot siliar atau mendebalkan atau memipihkan kecembungan lensa mata yang disesuaikan dengan dekat atau jauhnya jarak benda yang dilihat mata. Batas daya akomodasi adalah manusia memiliki dua batas daya akomodasi atau jangkauan penglihatan, yaitu dekat atau jauh. Pengertian titik dekat mata atau punctum proximum. Jarak benda terdekat di depan mata yang masih dapat dilihat dengan jelas. Untuk mata normal atau emetropi, titik dekatnya berjarak 10 cm sampai dengan 20 cm. Ini berlaku untuk anak-anak. Dan berjarak 20 cm sampai dengan 30 cm berlaku untuk dewasa. Titik dekat disebut juga jarak baca normal dengan SN sama dengan 25 cm. Ketika mata melihat pada titik dekat, mata dalam keadaan akomodasi maksimum. Sekarang pengertian titik jauh mata atau punctum remotum adalah jarak benda terjauh di depan mata yang masih dapat dilihat dengan jelas. Untuk mata normal,
Titik jauhnya adalah tak terhingga atau SN sama dengan tak hingga. Ketika mata melihat titik jauh tak terhingga, mata tak berakomodasi. Cacat mata. Rabun jauh atau miopi yaitu mata yang mengalami rabun jauh tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya jauh. Hal ini karena lensa mata tidak dapat memipih atau memperkecil jarak fokusnya. Penderita miopi memiliki titik jauh atau punctum remotum lebih dekat dari titik jauh mata normal, yang memiliki titik jauh mata tak terhingga, dan titik dekatnya kurang lebih 25 cm. Bayangan yang terbentuk akan jatuh di depan retina. Yang kedua, rabun dekat atau hipermetropi, yaitu mata yang mengalami rabun dekat tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya dekat. Hal ini karena fokus lensa memiliki jarak yang terlalu panjang. Penderita hipermetropi memiliki titik dekat atau punctum proximum yang lebih jauh dari titik dekat mata normal, yaitu lebih dari 25 cm, dan titik jauh berjarak tak terhingga. Bayangan yang terbentuk jatuh di belakang retina. Yang ketiga, mata tua atau presbiopi, yaitu mata yang mengalami presbiopi, didominasi oleh orang tua yang daya akomodasi matanya telah berkurang. Penderita presbiopi memiliki jarak titik dekat lebih dekat dari mata normal, yaitu kurang dari 25 cm, dan titik jauhnya kurang dari tak hingga, sehingga tidak dapat melihat benda dengan benda dekat maupun jauh. Keempat, astigmatisme adalah cacat mata ketika cahaya yang masuk ke mata tidak berpusat dengan sempurna, karena cahaya tidak dapat melengkung pada daerah selaput bening. Penderita tidak bisa membedakan garis tegak maupun mendatar. Persamaan untuk miopi. Persamaan kuat lensa yang dibutuhkan oleh penderita miopi adalah P sama dengan 100/f atau min 100/PR, di mana P sama dengan kuat lensa yang dibutuhkan, satuannya dioptri, F adalah titik fokus lensa yang dibutuhkan, satuannya cm, dan PR adalah titik jauh penderita miopi. Jadi kalau kita menggunakan di pembilang 100, maka satuannya untuk F dan PR adalah cm. Kemudian hipermetropi. Persamaannya P sama dengan 100/SN dikurang 100/PP, di mana P sama dengan kuat lensa yang dibutuhkan, satuannya dioptri, F sama dengan titik fokus lensa yang dibutuhkan, satuannya cm, kemudian SN adalah titik dekat mata normal, biasanya 25 cm, dan PP adalah titik dekat penderita hipermetropi, satuannya cm. Kekuatan atau daya lensa dirumuskan dengan P sama dengan 1/f, atau bisa dicari juga untuk F-nya dengan 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Untuk keterangan, P adalah kekuatan lensa, satuannya dioptri, F jarak fokus lensa, satuannya meter, kemudian S adalah jarak benda ke lensa, satuannya meter, S aksen sama dengan jarak bayangan ke lensa, satuannya meter. Untuk satuan meter atau senti tergantung kebutuhan. Jadi lihat di soalnya. Demikian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan